pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya sholat id itu wajib. Dan Allahu a'lam, kami pun cenderung dengan pendapat ini karena memang hujahnya sangat kuat. Awal bulan Zulhijjah. Apakah selain 10 awal Zulhijjah tidak dapat surga? Tentu tidak. Bisa Anda dapatkan. Tapi maksudnya 10 hari ini adalah hari emas. Hari emas, saudaraku. Bersyukurlah Anda yang masih Allah kasih umur di saat ini. Kalau seandainya mayit-mayit di kuburan dari kaum muslimin diberikan kesempatan untuk hidup, maka mereka akan memilih termasuk 10 awal Zulhijjah yang mereka bisa lakukan ibadah di dalamnya. Kok bisa, Ustaz? Apa sih keutamaannya? Kita dengarkan. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia. Bagaimana Allah Subhanahu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau diperintahkan Allah SWT untuk menyampaikan kepada kita hadis ini. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, dan ingat teman-teman, kita sekarang berada di 2 Zulhijjah. Anda berada di hari-hari ini. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-'ashri. Qalu ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah. Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dhalika bi syai'. Artinya, tidak ada hari di mana amal soleh saat itu bila dikerjakan lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari awal bulan Zulhijjah. Apa maknanya paling Allah cintai? Paling besar pahalanya. Ya. Bagaimana sih kalau Anda kerja di satu perusahaan, Anda mengerjakan satu pekerjaan yang paling disukai oleh atasan Anda atau owner perusahaan tersebut? Anda pasti akan mendapatkan banyak hal. Kita tidak samakan Allah SWT dengan makhluknya. Tapi Allah itu zat yang akramul akramin. Zat yang sangat mulia dan dermawan. Dalam ayat Allah mengatakan, Inna Allah yarzuqu ma yasha' bighairi hisab. Allah kalau kasih balasan, tidak ada lagi hitungannya. Sulit untuk digambarkan dengan akal manusia. Semuanya baik. Semuanya sempurna. Dan hari-hari ini, semua amal yang Anda kerjakan, sunnah atau wajib, perbuatan yang paling Allah cintai. Paling besar pahalanya. Paling mudah menambah keimanan. Paling mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling mudah mendapatkan dan meraih surga dan derajatnya. Para sahabat bertanya karena mereka faham. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah. Berperang. Keluar meninggal ke medan perang. Bertemu dengan musuh. Jelas di depan mata 90% mati. Ya. Sisanya luka. Kalaupun pulang, luka. Dan sekian persen kecil mungkin bisa selamat tanpa luka. Itu pun ada pengalaman-pengalaman peperangan. Letih, capek, sakit dan seterusnya. Jihad di jalan Allah, makna pertanyaan para sahabat, apakah juga meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, bisa dibunuh oleh musuh, bisa disakitin, bisa tertawan dan segala macam. Itu makna hadisnya. Belum bisa mengalahkan amal yang akan dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Bisa juga bermakna, walaupun amal sunnah. Karena jihad, amal yang mulia. Bahkan bisa wajib dalam beberapa keadaan. Apa jawaban baginda Nabi SAW? Tidak juga jihad fisabilillah. Jihad pun belum bisa menyamai pahala amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun begitu. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya. Dia pergi dengan jiwanya, dia juga membawa seluruh harta yang dia miliki. Lalu dia tidak kembali dengan membawa apapun. Artinya, tidak ada satupun yang dia bawa. Dia mati syahid. Hartanya habis diinfakkan, baru pada saat itu bisa menyamai pahala amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah walaupun sunnah. Dan Anda sekarang di tanggal 2 Zulhijjah. Kemuliaan yang luar biasa. Anda sedang berada di hari-hari emas ini, saudara. Imam Ahmad juga meriwayatkan riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد
Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Ini hari-hari sekarang. Saya ulangi, tidak ada hari yang paling agung, paling besar pahalanya, paling mulia di sisi Tuhan Allah. Dan amat dicintai Allah berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, memuji Allah, berzikir la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, atau memuji mengatakan alhamdulillah pada saat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Teman-teman sudah renungi hadis ini, apa yang kami sampaikan tadi? Luar biasa. Ya. Kalau Anda punya seperti biji sawi dari keimanan, pasti Anda akan tersentuh dengan ini. Ternyata saya sedang berada di hari-hari emasku. Hari-hari di mana semua amal, sekecil apapun, tidak usah bicara yang wajib. Sunnah saja mengalahkan pahala jihad. Dan paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling Allah cintai. Baik teman-teman sekalian, kita masuk lebih dalam. Pertanyaan sederhana, lalu amalan apa kira-kira? Di 10 awal Zulhijjah ini yang kita harus lakukan. Sehingga bisa maksimal. Puncak amal yang paling besar pahalanya di 10 awal ini adalah ibadah haji. Karena hari-hari ini mulia, Allah jadikan rukun iman, rukun Islam yang kelima ini terjadi di tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Termasuk awal-awal bulan Zulhijjah. Ya. Ini puncaknya. Tanggal 8-nya hari Tarwiyah, jemaah haji masuk ke Mina. Tanggal 9-nya hari Arafah, jemaah haji wukuf di Arafah. Dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Malamnya ke Muzdalifah. Tanggal 10-nya hari Nahar atau hari Idul Adha. Mereka jumrah di Mina. Dan mereka nginap di Mina pada hari itu. Kemudian ini puncaknya. Kemudian 11, 12, 13 dikenal dengan hari Tasyrik. Itu adalah pelengkapnya nginap di Mina sambil jumrah selama 3 hari. Dan haji ini teman-teman punya keutamaan yang luar biasa. Besar sekali keutamaan. Bagi yang sudah pernah haji, niatkan haji lagi. Bagi yang belum haji, jadikan target utama haji ini. Luar biasa keutamaannya. Coba kita dengarkan teman-teman beberapa keutamaan haji. Ya. Misal hadis yang sahih riwayat Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling afdal, yang paling besar pahalanya? Qala imanu billahi wa rasulih. Yang pertama beriman keberadaan Allah, membenarkan keberadaannya dan patuh terhadap peraturannya, juga kepada Rasulnya, utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila thumma madza? Lalu ditanya lagi, lalu apa ya Rasulullah setelah iman kepada Allah dan Rasulnya? Qala jihadun fi sabilillah. Kata Nabi SAW, berjihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Lalu ditanyakan yang ketiga, lalu apa lagi setelah itu? Qala hajjul mabrur. Haji yang mabrur. Ya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Dan haji yang mabrur yang diterima oleh Allah karena memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada balasannya kecuali surga. Oleh karena itu usahakan selalu mengerjakan ibadah haji ini. Nah, ibadah haji luar biasa. Begitu juga haji ini terhitung sekaligus seperti pahala orang yang berjihad. Diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ya Rasulullah, nara al-jihadu afdal al-amal." Wahai utusan Allah, kami lihat jihad adalah amal yang luar biasa pahalanya. Afala nujahid? Boleh enggak kami berjihad? Qala la, lakin afdal al-jihadi hajjul mabrur. Tapi ketahuilah, jihad yang afdal adalah haji yang mabrur. Ya. Artinya dia juga termasuk seperti pahala jihad. Bahkan dia dihitung pahala jihad, terutama bagi wanita yang memang tidak punya perintah untuk berjihad di medan perang. Demikian pula hadis Bukhari yang lain
Dijanjikan orang kalau haji betul-betul ikhlas karena Allah dan dia mengikuti syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tata cara yang benar. Oleh karena itu Anda kalau ikut travel yang benar, yang pandunya benar, bukan melakukan banyak ritual-ritual yang tidak punya panduan sehingga sia-sia ibadah haji Anda. Di mana Nabi SAW bersabda, dan juga masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja ka yaumi waladathu ummu." Barang siapa yang haji namun dia tidak berkata-kata yang seronok, berkata-kata syahwat, ya, atau kata-kata yang buruk, tentu bukan pada pasangan halalnya. Sedangkan kalau pasangan halal saja suami istri kalau lagi ihram tidak boleh mengucapkan kalimat syahwat. Walam yafsuq, tidak berbuat kriminal, kefasikan, maksiat. Maka dia akan pulang ke negerinya sebagaimana baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Di dalam hadis yang lain, riwayat An-Nasai, Tirmidzi, Ahmad dan Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kira khabithal hadid." Atau khabathal hadid, maaf. Khabathal hadid wadh-dhahabi wal fiddati wa laysa lil hajjatil mabruri thawaba illa al jannah. Yang artinya ikutkanlah umrah kepada haji. Maksudnya orang yang mengatakan, saya kan sudah pernah umrah, saya sudah pernah haji, apakah saya harus ulangi? Ini kata Nabi SAW, tabi'u. Rutinkan. Ikutkan umrah kepada haji. Setelah umrah, haji. Haji, umrah. Ya. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan juga perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Jadi luar biasa gitu, pahalanya luar biasa. Jadi dia bisa menghilangkan kemiskinan sebab kaya. Ini sudah kami jelaskan di judul ceramah Saudaraku Ini Adalah Rahasia Rezekimu. Di situ saya jelaskan atau kami jelaskan panjang lebar tentang masalah salah satu kiat penambah rezeki adalah haji dan umrah. Karena hadis ini Nabi SAW memastikan menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Anda lihat kalau ada karat di besi ataupun di emas, sisa-sisa kotorannya disemprot pakai api, dibakar, maka seperti itu. Keduanya ini menghilangkan itu. Dan pahala haji yang mabrur, ikuti syarat dan rukun, tidak ada balasan kecuali surga. Itu luar biasa. Dengarkan hadis yang lain juga, hadis Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum." Hadis ini menjelaskan tentang diijabahnya doa yang pergi umrah dan haji. Kata Nabi SAW, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan diberi. Pasti akan diberi. Ya. Ini keutamaan yang luar biasa. Itu juga dengan hadis yang masyhur, hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim juga. Kata Nabi SAW, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjil mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah." Antara umrah ke umrah, ini berarti ada perintah untuk rutinitaskan. Semoga Allah hilangkan corona dan kita bisa kembali aktivitas umrah seperti dulu. Sudah hampir setahun, lebih dari setahun sebenarnya. Tidak ada umrah, kemudian sempat dibuka sebentar lalu kemudian ditutup lagi. Terutama bagi negara kita juga Indonesia. Allahul musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan. Semoga satu waktu bisa diulangi lagi insya Allah. Lakukan ini. Yang tidak punya kemampuan niatkan, berdoa kepada Allah. Ini keutamaan besar. Antara umrah ke umrah tebusan dosa di antara keduanya dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, jadi jelas sekali bagaimana keutamaan daripada haji ini. Kemudian teman-teman sekalian, hal yang lain yang sangat dianjurkan setelah haji tentunya, yaitu bagaimana Anda melakukan sholat Id. Idul Adha. Ini juga termasuk punya keutamaan tersendiri ya. Dan sholat Idul Adha ini
lebih afdal daripada sholat Idul Fitri. Karena Idul Adha berada di 10 awal bulan Zulhijjah, yang sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Sementara sholat Idul Fitri berada di 1 Syawal, bukan lagi di Ramadan. Ramadan punya keutamaan sendiri, tapi 1 Syawal. Bulan Syawal tidak seperti kedudukan bulan Zulhijjah. Dan ini sholat Idul Fitri, Idul Adha berada di tanggal 10 Zulhijjahnya, puncaknya. Juga setelah sholat Idul Fitri, Anda tidak ada anjuran untuk melakukan ibadah khusus. Anda bebas saja. Tapi sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Idul Adha, Allah SWT mengatakan, masyhur sekali. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasalli rabbika wanhar. Sholatlah Muhammad Idul Adha itu, dan berkurbanlah setelahnya. Ada ibadah kurban. Ini ada penekanan. Di dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, amarana ta'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil 'idaini al-awatiqa wa dhawatil khuduri wa amara al-haydha an ya'tazilna musallal muslimin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami pada saat salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit. Begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Nanti tetap hadir, tapi ya, meninggalkan atau menjauhi tempat orang-orang sholat supaya tidak mengganggu mereka maksudnya. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya sholat Id itu wajib. Dan Allahu a'lam, kami pun cenderung dengan pendapat ini karena memang hujahnya sangat kuat. Anda bisa dengarkan bagaimana Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, pendapat yang mengatakan bahwa sholat hukum Id adalah wajib lebih kuat daripada yang menyatakan bahwasanya hukumnya adalah fardu kifayah atau wajib bagi sebagian orang saja. Artinya kalau ada sudah ada yang kerjakan berarti yang lain gugur gitu. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukum sholat Id adalah sunnah atau hanya dianjurkan bukan wajib, itu adalah pendapat yang lemah, ini kata beliau. Karena Nabi SAW sendiri memerintahkan untuk melakukan sholat Id, lalu beliau sendiri dan para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ridwanullahi alaihim. Begitu pula kaum muslimin, setelah mereka terus-menerus melakukan sholat Id, dan tidak dikenal sama sekali kalau ada di satu negeri Islam ada yang meninggalkan sholat Id. Sholat Id adalah salah satu syiar yang terbesar kaum muslimin. Nabi SAW tidak memberi keringanan bagi wanita untuk meninggalkan sholat Id, lantas bagaimana dengan kaum pria? Artinya, tadi perempuan disuruh keluar, anak-anak gadis disuruh keluar, yang haid disuruh keluar. Walaupun yang haid tidak ikut sholat Id, tapi mereka dianjurkan hadir, mendengarkan khutbahnya. Itu saking luar biasanya gitu. Demikian pula disampaikan oleh Siddiq Hasan Khan ya. Dia menyebutkan alasan-alasan kenapa wajib sholat Id. Yang pertama, Rasulullah SAW terus-menerus melakukannya. Dia tidak pernah disebutkan riwayat Nabi pernah tinggalkan sholat Id sekalipun. Berarti kan menandakan ini sebuah kewajiban. Yang kedua, Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk keluar rumah untuk menunaikan sholat Id. Perintah untuk keluar rumah menunjukkan perintah untuk melaksanakan sholat itu sendiri bagi orang yang tidak punya udzur. Karena disuruh keluar, berarti disuruh sholat. Mirip dengan Jumat kita yang disuruh keluar. Yang ketiga, ada perintah dalam Al-Quran yang menunjukkan wajibnya sholat Id. Tadi sudah saya bacakan Al-Kautsar ayat 2 ya. Fasalli li rabbika wanhar fil amr ya. Fasalli, sholatlah itu. Sholat Idul Adha itu. Wanhar dan berkurbanlah setelahnya. Yang keempat, sholat Jumat menjadi gugur bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id jika kedua sholat tersebut bertemu pada hari Id. Jadi pas hari Jumat, kalau itu juga adalah hari Id, maka boleh muslimin tidak kerjakan sholat Jumat, gugur. Orang kerjakan sholat duhur saja. Kata beliau, padahal sesuatu yang wajib hanya boleh digugurkan dengan yang wajib pula. Jika sholat wajib itu, Jumat itu wajib, demikian halnya dengan sholat Id. Ini pendapat yang jelas tentang masalah sholat Id.
Jadi kita